Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustazah harap semoga kalian di sana masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema kedua, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ustazah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci dan menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anakku sekalian, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, sekarang ayo sama-sama kita pelajari. Tahukah kalian ini gambar apa? Iya, benar. Ini adalah gambar peran matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa ada seorang yang menjemur, kemudian ada bayi yang sedang berjemur, kemudian ada yang sedang berolahraga. Matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari itu memiliki peran yang sangat besar. Ya, salah satunya tadi kita bisa lihat bahwa kita bisa memanfaatkan energi matahari untuk menjemur atau mengeringkan pakaian. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita baca beberapa peran energi matahari. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, untuk di Indonesia sendiri hanya terjadi 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kemudian matahari juga berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian yang keempat, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, kalian bisa berjemur pada jam 7 dan sampai jam 9. Itu sangat baik untuk proses pertumbuhan kalian. Kemudian yang kelima, membantu terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang keenam, cahaya dan panas matahari dapat digunakan sebagai sumber energi pada panel surya. Nah, panel surya ini dia akan mengubah energi cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Iya, benar, matahari. Untuk membuktikan panas matahari itu sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup, makhluk hidup, mari sama-sama kita membantu Beni dalam percobaan berikut ini. Kalian bisa mengambil 2 helai sapu tangan yang sudah dibasahi. Kemudian sapu tangan tersebut yang satunya di tempat panas, diletakkan di tempat yang panas. Kemudian yang satunya diletakkan di tempat yang teduh. Kemudian mari kita amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada sapu tangan tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, anak-anakku sekalian, dari hasil pengamatan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa
Ya, sapu tangan yang diletakkan di bawah sinar matahari setelah 15 menit, dia masih dalam keadaan basah. Kemudian setelah 30 menit, mulai sedikit kering. Dan 60 menit dia sudah kering. Kemudian sapu tangan yang berada di tempat yang teduh, setelah 15 menit sampai 30 menit, dia masih dalam keadaan basah. Dan sampai 60 menit masih basah tetapi sedikit mengering. Nah, itu perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian baca di buku tematik kalian halaman 5 yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Dari bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkan pokok-pokok bacaannya. Yang pertama, cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. Dan yang ketiga, tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi pada manusia dan hewan tersebut. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus kita budidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sekarang coba kalian buka buku tematik halaman 7. Ya, di situ ada sebuah teks tentang Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, sumber daya alam tersebut terbagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Mengapa? Ya, karena sumber daya tersebut akan terus tersedia atau akan selalu ada dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian untuk minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang, dia termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi, itu diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus selalu hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, di sini Ustazah sudah tampilkan ya contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja yang Ustazah dapat sampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.